Oke, kita lanjutkan out main out. Di sini unsur kebahasannya yaitu kosakata, keterampilannya berbicara, serta lingkup kosakatanya itu bebas. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar menggunakan kata. Interaksi di antara mereka dapat juga didorong ketika kegiatan dilakukan berpasangan atau berkelompok. Jadi, langkah pertama itu menyiapkan kelompok berupa kata. Jadi masing-masing kelompok itu ada kata yang berisi sebuah kata outman. Contohnya horse, cow, mouse, eat, fish. Contoh yang kedua, bicycle, bus, cat, motorcycle, truck. Contoh yang ketiga, green, big, orange, brown, red. Contoh yang keempat, run, sit, go, tired, think. Contoh yang kelima, happy, ugly, expensive, beauty, etc. Selanjutnya yaitu introducing yourself. Unsur kebahasannya itu berupa interactional text. Keterampilannya yaitu speaking atau berbicara, dan lingkup kosakatanya berupa introducing yourself. Jadi di sini ada tugas. Jadi nanti bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok, dan kelompoknya itu terdiri atas 5 atau 6 siswa. Dan kemudian berilah contoh dengan cara memperkenalkan diri ke salah satu siswa. Contohnya yang pertama, I am Soeharto. I am alive at Jalan Arjuna number 10 Surabaya. I like to listen to dangdut music. Nah, kemudian siswa melakukan hal yang sama kepada teman di sebelahnya dari kelompok itu. Begitu pula teman di sebelahnya melakukan hal yang sama kepada teman di sebelahnya lagi. Ini dilakukan sampai pada akhir anggota kelompok. Topik yang diperkenalkan itu dapat bermacam-macam seperti hobi, penyanyi favorit, atau makanan dan sebagainya yang sudah dikenal siswa sebelumnya. Agar kegiatan ini itu lebih menarik, maka siswa bisa mengenalkan dirinya sebagai orang yang terkenal. Hal ini lebih efektif, terutama ketika siswa sudah saling kenal. Ketika semua siswa sudah memperkenalkan diri, mintalah mereka untuk menuliskan identitas sedikitnya 3 orang selengkap mungkin. Begitu ya. Yang selanjutnya yaitu word competition. Itu unsurnya berupa kebahasaan, kosakata, keterampilannya berbahasa, serta lingkup kosakatanya itu bebas. Jadi nanti ada tugas menulis kata di papan tulis dan tunjukkan kepada siswa bahwa dari huruf-huruf yang ada pada kata tersebut itu mereka dapat membentuk banyak kata lain yang berbeda. Terus mintalah siswa dalam kelompok atau berpasangan untuk membuat kata sebanyak mungkin. Tapi kata-kata yang dibentuk harus berasal dari huruf-huruf yang muncul dari kata dasar tersebut. Kelompok yang mendapatkan kata-kata baru terbanyak adalah pemenangnya. Contoh dari carpet. Car, cat, rat, carpet, tipir, tap, tap, etc. Selanjutnya describe and draw. Ini disuruh untuk menggambar serangkaian benda atau bentuk geometri berupa rumah, binatang, makhluk imajinasi, segitiga, dan sebagainya. Itu nanti pada selembar kertas. Terus sembunyikan kertas tersebut sehingga siswa tidak dapat melihatnya. Kemudian beri instruksi lisan secara bertahap kepada siswa untuk menggambar gambar yang sama.
Buatlah aktivitas ini lebih berpusat pada siswa dengan cara meminta siswa menjadi pelukis atau artis yang mengarahkan temannya untuk menggambar yang sama yang sudah atau sedang ia gambar. Terus ingatkan siswa itu untuk menggambar benda atau objek yang dapat dideskripsikan. Ada kartun strips. Ini berupa komik, ini dapat digunakan sebagai media yang baik untuk mengajarkan berbicara dan menulis. Dan pemilihan komik ini tidak terdapat atau tulisan atau kalimat, karena itu buanglah caption atau tulisan yang ada di bawah tiap gambar. Mintalah siswa mendiskusikan cerita apa yang mungkin terkandung dalam gambar tersebut. Doronglah interaksi dengan menyuruh mereka bekerja secara berpasangan atau kelompok. Miming. Dalam miming ini meragakan tingkah laku beberapa orang dari profesi apapun. Sebagai contoh, koki. Dalam koki itu kemudian mintalah siswa menebak profesi yang sedang diperankan. Itu contohnya pantomim. Dapat pula dikembangkan ke dalam serangkaian acting yang pada akhirnya bentuk cerita. Siswa yang bercerita atau menulis tentang hal tersebut. Sebagai contoh, you are eating noodles, you are planting a flower, you are reading a book, dan sebagainya. Kegiatan ini baik untuk melatih penggunaan present continuous tense. Uncle Bob Hamster. Jadi katakan pada siswa bahwa Anda mempunyai seorang paman yang bernama Bob. Paman Bob itu mempunyai seekor hamster dan siswa diminta mendeskripsikan hamster paman Bob tersebut dengan cara menulis kalimat menggunakan kata sifat yang paling cocok. Misal, Uncle Bob's hamster is angry di papan tulis. Tunjukkan kata angry itu dimulai dengan huruf A. Kemudian tulis B dengan tunjuk seorang siswa. Siswa satu mengatakan Uncle Bob's hamster is big. Tulis C, kemudian tunjuk lagi siswa yang lain. Siswa kedua ini mengatakan Uncle Bob's hamster is cute. Dan seterusnya, tentukan batasan waktu agar siswa itu menjawab dengan cepat. Kegiatan ini dapat dipermudah dengan cara menyediakan daftar kata sifat atau adjektif, tapi yang ditulis tidak urut abjad. Pass the ball. Nah, dan untuk pass the ball ini adalah merupakan sebuah permainan. Jadi kita itu membutuhkan sebuah tape recorder, kaset, dan bola. Terus mainkan musik. Siswa-siswa itu terus mengoper bola kepada siswa di sebelahnya. Merek dapat berdiri membentuk lingkaran atau tetap di bangkunya. Kemudian map game. Dalam map game ini itu ada beberapa nama jalan dan bangunan yang dihilangkan. Peta A harus memiliki informasi yang tidak dimiliki peta B. Dan itu menunjukkan sebuah lokasi. Jadi map itu peta begitu, dan nanti itu akan ditelusuri secara bersamaan tetapi tanpa menunjukkan peta masing-masing. Siswa harus menemukan nama-nama yang hilang dengan mengajukan pertanyaan seperti what is the name of the road opposite the market, and what building is across the road from the bank, what is behind the mall. Nah, seperti itu contohnya. Picture dictation. Dalam picture dictation ini terus membagikan satu set gambar acak kepada masing-masing siswa. Kemudian bacakan sebuah cerita. Pada saat guru bercerita, siswa secara individu meletakkan gambar secara urut menurut cerita yang didengarnya. Setelah itu, mintalah siswa membandingkan hasil kerjanya dengan siswa lain dan mendiskusikan susunan yang paling tepat dan menuliskan atau menceritakan kembali cerita tersebut. Oke, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang what are
Instructional media and teaching aids. Jadi itu ada beberapa media pembelajaran dan alat peraganya untuk memudahkan dalam sebuah pembelajaran. Jadi mengapa kami menggunakan media pembelajaran? Untuk digunakan dalam pembelajaran, mulai dari yang paling sederhana itu dan yang modern atau bisa dikatakan mahal. Jadi kesesuaian siswa dan kesesuaian pembelajaran itu sangat mendukung sebuah efisiensi atau kepraktisan dalam sebuah pembelajaran. Introducing yourself. Jadi secara umum itu media itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pada umumnya itu seperti yang dikatakan Richard, itu media itu bisa berupa televisi, radio, dan surat kabar yang dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai sarana hiburan untuk menyebarkan berita atau informasi kepada banyak orang. Tetapi ternyata ada berbagai macam media, tetapi alat peraga adalah media yang tepat untuk peserta didik, khususnya peserta didik muda. Alat bantu visual yang biasa digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris adalah gambar, realia atau benda nyata, gambar atau gambar buatan guru, bagan berupa poster, kartun, flashcard, dan lain sebagainya. Dan media pembelajaran itu dapat menjangkau segala sesuatu di luar kelas. Banyak hal di sekitar peserta didik yang tidak dapat dijangkau sendiri, seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Untuk mengetahui dan melihat benda-benda kecil tersebut, kita harus menggunakan Microsoft sebagai medianya. Media pembelajaran diciptakan untuk memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Jadi kita harus bisa memilih mana media pembelajaran yang cepat dan tepat untuk sebuah pembelajaran di kelas. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.